Bab 911, Makam Recha. Keluarga Valkyrie sudah berpikir sejauh itu sampai menyiapkan batu nisan untukku. Ujar Recha tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Recha ingin menghancurkan batu nisan itu. Tunggu, kepala pelayan menghentikan Recha, jangan hancurkan. Kalau batu nisan itu dihancurkan Tuan Muda akan mati. Kalau batu nisan itu berdiri di sini, kemungkinan masih bisa hidup. Oh, apa maksudmu? Tanya Recha terkejut. Suasana hati kepala pelayan menjadi sedih. Tuan Muda, apakah kamu tidak penasaran, kenapa sejak kedatanganmu ke Midgard tidak pernah sekalipun melihat orang tuamu? Tanya kepala pelayan. Ya, kebetulan aku ingin menanyakan ini padamu. Angguk Recha, sejak aku datang ke Midgard, kenapa orang tuaku tidak pernah menemuiku? Bahkan di pernikahan Reksa, mereka juga tidak hadir. Apakah malu menemuiku? Salah, jawab kepala pelayan menggelengkan kepala. Sejujurnya, batu nisan ini didirikan oleh orang tuamu untuk melindungi hidupmu. Apa hubungannya menyiapkan batu nisan untukku dengan melindungi hidupku? Aku tidak mengerti. Paman Blitz, tolong jelaskan, ujar Recha bingung. Ceritanya panjang, ujar kepala pelayan. Ibumu berasal dari keluarga kerajaan Ludwig. Keluarga Ludwig adalah keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan adalah kekuatan yang mendominasi. Di zaman kuno, mereka setara dengan penguasa feodal. Mereka tidak sebanding dengan keluarga manapun. Keluarga kaya seperti keluarga Johar dan keluarga Valkyrie setara dengan rakyat jelata di depan keluarga kerajaan. Bisa dibilang ibumu turun status setelah menikah dengan ayahmu. Saat itu, pernikahan ini menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Semua orang tidak mengerti mengapa keluarga kerajaan yang bermartabat menikahkan putri mereka dengan keluarga Valkyrie yang kecil. Tanpa sengaja aku mendengar ibumu mengatakan alasannya. Ternyata keluarga Ludwig pandai menggunakan jurus terlarang. Mereka menemukan ayahmu, Tuan Valkyrie, memiliki fisik khusus, tubuh Excalibur yang hanya ada satu dari ratusan juta orang. Jantung dari keturunan fisik ini adalah bahan yang diperlukan untuk pelatihan tubuh Excalibur. Keluarga Ludwig menikahkan putri mereka dengan ayahmu hanya karena mereka menginginkan jantung keturunan ayahmu, yaitu kamu dan saudaramu. Hanya saja, kakakmu memiliki fisik yang biasa dan tidak disukai oleh keluarga Ludwig. Tapi jantung kamu adalah bahan yang sangat dibutuhkan keluarga Ludwig untuk pelatihan tubuh Excalibur. Ibumu tidak tega mengubah kamu menjadi bahan percobaan. Jadi, dia mengirimmu ke penjara dan mendirikan batu nisan untukmu di sini. Dia berbohong kepada keluarga Ludwig bahwa kamu sudah meninggal. Hanya saja, dunia sulit diprediksi. Kamu telah tumbuh dewasa, bahkan membuat masalah seheboh ini. Berita kamu masih hidup akhirnya sampai ke telinga keluarga Ludwig. Untuk melindungimu, ibumu pergi ke keluarga Ludwig untuk memohon belas kasihan. Namun, begitu pergi dia tidak pernah kembali lagi. Untuk menyelamatkan ibumu, ayahmu juga pergi ke keluarga Ludwig. Tapi hasilnya sama, tidak ada kabar. Ayah, keluarga Ludwig sangat kejam. Orang tuamu menipu mereka. Aku khawatir keluarga Ludwig telah membunuh mereka. Setelah mendengar ini, hati Recha tersentuh. Dia tidak menyangka ada rahasia seperti ini. Ayah, tampaknya dirinya salah paham dengan orang tua sendiri. Mereka tidak menelantarkan diriku, bahkan mempertaruhkan hidup pergi mencari keluarga Ludwig untuk memohon belas kasihan untuk diriku. Berapa banyak orang yang mengetahui masalah ini? Tanya Recha. Apakah keluarga Valkyrie mengetahui ini? Mereka tidak tahu. Jawab kepala pelayan. Masuk akal, angguk Recha. Kalau mereka tahu, mungkin sejak awal sudah mengirim aku ke keluarga Ludwig. Karena orang tuaku ditangkap karena aku akan bertanggung jawab. Ujar Recha menendang batu nisannya hingga hancur. Tidak butuh batu nisan ini lagi. Apakah kamu memiliki kontak keluarga Ludwig? Beritahu mereka bahwa aku, Recha, masih hidup. Kalau menginginkan jantungku, datang cari aku. Kalau berani menyentuh orang tuaku, akan aku habisi keluarga Ludwig. Bab 912, Ibu kandung Recha, kepala pelayan tersenyum canggung.
Tuan muda pandai dalam segala hal, hanya saja sedikit sombong. Keluarga kerajaan tidaklah sebanding dengan keluarga berkuasa seperti keluarga Valkyrie dan keluarga Johar. Recha bisa menghancurkan keluarga Johar dan keluarga Valkyrie. Tetapi dia bukan tandingan keluarga kerajaan. Keluarga Ludwig adalah keluarga kerajaan yang tersembunyi. Aku tidak bisa menghubungi keluarga kerajaan yang tersembunyi, ujar kepala pelayan. Selain orang tuamu, tidak ada seorang pun di seluruh Midgard yang memenuhi syarat untuk menghubungi keluarga Ludwig. Belum tentu, ujar Recha tersenyum. Setahuku, ada seseorang yang bisa. Old Master keluarga Scott di Midgard juga mengerti jurus terlarang. Dia dan keluarga Ludwig seharusnya memiliki hubungan. Aku pernah mendengar kabar mengatakan Old Master dari keluarga Scott adalah agen dari keluarga Ludwig di Midgard, ujar kepala pelayan sambil berpikir. Oh, tampaknya keluarga Ludwig ini sungguh tidak biasa, ujar Recha. Bahkan Old Master di Midgard hanyalah agen mereka. Baiklah, aku bunuh Old Master lebih dulu, baru mencari keluarga Ludwig. Kepala pelayan kembali tersenyum canggung. Tuan muda mungkin sampai sekarang masih belum tahu mengerti keberadaan Old Master dan keluarga kerajaan. Untuk sementara jangan ungkit masalah keluarga Ludwig, ujar kepala pelayan. Tuan muda, apakah benar kamu ingin mengusir keluarga Valkyrie dari keluarga Valkyrie? Sebenarnya keluarga Valkyrie selalu mengklaim bahwa kamu sudah mati. Meski mereka mengutuk kamu, tapi setidaknya mereka telah membantumu menyamar, yang membuat keluarga Ludwig percaya bahwa kamu sudah mati dan tidak mencari masalah denganmu. Lagi pula, Mariam baik padaku. Aku tidak tega di usia senjanya menanggung penderitaan terlantar. Terserah. Aku dengarkan Paman Blitz, ujar Recha. Oh, iya Paman Blitz. Aku ingin meminta bantuanmu lagi. Bantu aku gabungkan keluarga Johar ke keluarga Valkyrie. Aku ingin Tomota Group sedikit demi sedikit menyatukan kedua keluarga ini. Tidak masalah. Ketika keluarga Valkyrie tahu mereka dapat terus tinggal di sini, mereka semua merasa lega. Namun, mereka sama sekali tidak berterima kasih kepada Recha. Sebaliknya semakin membencinya. Jika bukan karena kemunculan Recha yang tiba-tiba, keluarga Valkyrie seharusnya tetap menjadi keluarga bangsawan dan terus menikmati kehidupan dimanjakan. Keluarga Valkyrie adalah tempat yang menyedihkan bagi Recha. Jadi, Recha tidak akan tinggal di rumah keluarga Valkyrie. Recha menyetir mobil ke SBS Media untuk mencari Tokia. Pertama-tama Tomota Group menelan keluarga Johar dan keluarga Valkyrie lebih dulu. Lalu menelan keluarga kerajaan Ludwig. Dengan begitu, Tokia juga dapat dianggap sebagai kaya dan berkuasa. Setelah itu, pengetahuannya akan bertambah. Seharusnya sudah bisa menerima statusku sebagai master. Setelah menaklukkan keluarga Ludwig, aku akan menunjukkan identitasku kepada Tokia. Saat ini, ponsel Recha tiba-tiba berdering dari nomor asing. Halo, ini siapa? Tanya Recha menjawab panggilan. Recha, aku ibumu, Adele Ludwig. Suara wanita yang sangat lembut terdengar dari ujung. Sekarang aku di bawah tahanan keluarga Ludwig dan tidak bisa keluar. Dengarkan aku, keluarga Ludwig sudah tahu berita kamu masih hidup. Mereka akan mengirim seseorang untuk menangkapmu. Cepat lari. Setelah itu, ada keributan seperti seseorang sedang merampas ponsel. Bagi Recha, kata ibu adalah sebuah sebutan asing dan sakral. Untuk sesaat, perasaan di hatinya campur aduk. Tidak lama kemudian, terdengar sebuah suara lagi, kali ini berubah menjadi suara wanita tua yang agung dan kejam. Recha, aku nenekmu, nenek, hehe. Nenek yang menginginkan jantung cucunya, cibir Recha. Bab 913, kejahatan menipu keluarga kerajaan tidak bisa dimaafkan. Kurang ajar, beraninya bersikap lancang padaku, sungguh tidak bisa dimaafkan. Ujar nenek dengan marah. Dalam 3 hari, bawa jantung kamu untuk menebus dosa. Kalau tidak aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Mau jantungku? Aku tunggu kalian ambil kapan saja di Midgard. Cibir Recha, oke. Semoga kamu tepati janji, cibir lawan. Sebelum malam ini,
Aku ingin melihat jantung kamu yang berdarah dipersembahkan kepadaku. Plak, panggilan ditutup, Recha menyimpan ponselnya. Kemudian, menyalakan sebatang rokok dan menghela nafas sambil melihat keluar jendela. Ayah, di dunia sialan ini, aku hanya ingin hidup damai. Kenapa mengirim begitu banyak kerabat yang menjijikkan? Recha dengan cepat kembali ke SBS Media dan buru-buru mencari Tokia. Tokia, keluarga Johar dan keluarga Valkyrie sudah musnah. Seperti yang kamu janjikan padaku, kantor pusat Tomota Group akan dipindahkan ke Midgard. Musnah, mana mungkin, ujar Tokia sangat terkejut. Lihat saja sendiri, ujar Recha sambil memberikan berita utama malam ke Tokia. Tokia menghela napas setelah membacanya, keluarga Johar terperangkap dalam perangkap sendiri. Jenderal yang terhormat itu menghasut tentara berpura-pura menjadi bandit gunung untuk menculik warga sipil. Akan sangat tidak masuk akal jika keluarga mereka tidak dimusnahkan. Keluarga Johar sudah dimusnahkan, tapi keluarga Valkyrie belum. Mereka mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan keluarga Johar. Keluarga Valkyrie jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka hanya mengganti kepala keluarga, keluarga Valkyrie tetaplah keluarga Valkyrie. Recha tersenyum, keluarga Valkyrie bukan lagi keluarga Valkyrie yang dulu. Valkyrie dari keluarga Valkyrie sekarang adalah Valkyrie dari namaku Recha Valkyrie. Namun, untuk merahasiakan identitasnya, Recha tidak membiarkan media melaporkan bahwa dia adalah kepala keluarga baru. Hanya mengatakan kepala keluarga baru, Tokia, meski keluarga Valkyrie belum dimusnahkan. Tapi kepala keluarga yang baru tidak sama dengan keluarga Valkyrie yang sebelumnya. Kita tidak akan bermasalah dengan mereka, bujuk Recha. Selain itu, aku mengenal kepala keluarga baru ini. Hubungan kita cukup baik, dia tidak akan menyusahkan kita. Benarkah, selama keluarga Valkyrie tidak menargetkan kita? Perjalanan kita di Midgard akan jauh lebih mudah, ujar Tokia kegirangan. Oke. Aku setuju memindahkan kantor pusat Tomota Group ke Midgard. Oke, akan aku atur sekarang juga, ujar Recha tersenyum. Recha memanggil Zeus dan Dakota untuk mengurus masalah ini. Keluarga Valkyrie di Midgard, status keluarga Valkyrie langsung anjlok. Perwujudan yang paling nyata adalah saat makan malam. Makan malam yang disediakan tidak semegah sebelumnya. Ini membuat keluarga Valkyrie marah dan mengutuk Recha di dalam hati mereka. Ketika sedang makan, tiba-tiba ada suara gemuruh di atas kepala mereka. Begitu melihat ke atas, ternyata ada sebuah helikopter yang melayang di atas rumah keluarga Valkyrie dan akhirnya perlahan-lahan mendarat di lapangan golf keluarga Valkyrie. Keluarga Valkyrie sedikit terkejut, dari mana helikopter itu berasal? Mereka bergegas ke lapangan golf untuk menonton keramaian. Pintu helikopter terbuka dan seorang pria kuat berjas keluar dari helikopter. Keluarga Valkyrie sangat familiar dengan sosok ini, untuk sesaat tidak bisa mengingat pernah melihat sosok ini di mana. Namun, dari temperamen mulia orang itu dan ditambah beliau naik helikopter, orang itu pasti berasal dari keluarga terkenal. Kamu siapa? Tanya Maryam. Nyonya Maryam melupakan aku, ujar pria kuat itu melirik Maryam. Ketika anak kami menikah, aku yang mengantar dia kemari. Bab 914, sebuah kata untuk membangunkan pemimpi. Anak kami menikah dengan keluarga Valkyrie, kata ini langsung membangunkan keluarga Valkyrie. Mereka segera mengingat asal-usul pria kuat itu, dia pasti orang keluarga Ludwig. Wanita ini adalah ibu kandung Recha. Adele, keluarga Ludwig adalah keluarga kerajaan yang bermartabat. Status Adele turun setelah menikah ke keluarga Valkyrie. Maryam samar-samar ingat bahwa pria kuat ini bernama Michael Ludwig. Dialah yang mengantar Adele ke keluarga Valkyrie saat itu. Awalnya Michael hanyalah seorang pelayan dan tidak bermarga Ludwig. Melihat kontribusinya kepada keluarga Ludwig memberinya nama keluarga Ludwig. Meski hanya seorang pelayan dari keluarga Ludwig, dia mampu menekan keluarga Valkyrie. Keluarga Valkyrie sangat menghormati Michael. Michael tidak sabar dengan sikap sopan keluarga Valkyrie.
Reca mana? Tanya dia mengambil sebuah kotak dari helikopter dan menyerahkannya kepada Mariam. Berikan kotak ini pada Reca, minta dia korek jantungnya dan taruh di sini. Aku harus segera membawa jantungnya pulang dan melapor Urn. Keluarga Valkyrie bingung, menginginkan jantung Reca. Pulang lapor ke keluarga Ludwig. Untuk apa keluarga Ludwig menginginkan jantung Reca? Tuan Ludwig, aku ingin tanya untuk apa keluarga Ludwig menginginkan jantungnya? Tanya Mariam dengan hati-hati, apakah ada yang mengalami gagal jantung di keluarga Ludwig dan perlu mengganti jantungnya? Michael tidak menyembunyikannya. Dia memberitahu keluarga Valkyrie bahwa keluarga Ludwig menginginkan jantung Reca untuk pelatihan tubuh Excalibur. Keluarga Valkyrie sangat gembira mendengar ini. Awalnya mereka mengira akan ditekan oleh Reca selama sisa hidup mereka. Tidak disangka Reca menjadi sasaran keluarga Ludwig dan mereka menginginkan jantung Reca. Reca yang diincar keluarga kerajaan pasti akan mati. Pasti, Tuan Ludwig, silakan tunggu sebentar. Reca tidak ada di rumah. Sekarang juga aku akan memanggil dia kemari, ujar Mariam. Setelah itu, Mariam mengeluarkan ponsel dan menelepon Reca. Reca, cepat pulang, ada orang terhormat yang ingin bertemu denganmu. Karena tahu Reca akan mati, Mariam tidak begitu sopan padanya. Oh, orang terhormat mana? Tanya Reca. Orang terhormat ini datang dari keluarga kerajaan. Tidak tahu berapa banyak orang yang menghamburkan harta mereka untuk bertemu dengannya. Sekarang orang itu inisiatif datang mencarimu. Keluarga Valkyrie kita dalam bahaya, jadi cepatlah datang. Begitu mengatakan, keluarga kerajaan Reca langsung mengerti segalanya. Tidak diragukan lagi, keluarga Ludwig datang mengambil jantungnya. Cepat juga mereka datang. Reca menutup panggilan sambil tergesa-gesa datang kemari. Tuan Ludwig, silakan istirahat di ruang tamu. Reca segera tiba. Ujar Mariam, tidak, waktuku sangat mepet, aku akan pergi setelah mengambil jantungnya. Ujar Michael menggelengkan kepala. Mariam, aku dengar posisi kepala keluarga Valkyrie sudah direbut oleh Reca. Tampaknya kemampuan Reca sangat luar biasa. Keluarga Valkyrie tiba-tiba menjadi malu. Ini adalah hal yang paling memalukan sepanjang hidup mereka. Si Reca itu punya kemampuan apa? Cibir Miriam. Dia berbahaya, licik, tercela dan tidak tahu malu. Dia menggunakan cara jahat untuk merampas posisi kepala keluarga Valkyrie. Lancang sekali, setengah darah keluarga Ludwig mengalir di tubuh Reca, teriak Michael dengan marah. Keluarga Ludwig memiliki garis keturunan bangsawan, sekalipun hanya setengah, itu juga sudah cukup luar biasa. Keluarga Valkyrie tidak ada apa-apanya di depan keluarga Ludwig. Sangat masuk akal baginya untuk merebut posisi kepala keluarga Valkyrie. Nada bicara Michael penuh dengan rasa hormat terhadap keluarga Ludwig. Sekalipun dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Ludwig, Mariam ketakutan dan cepat-cepat mengangguk ya. Tidak lama, sebuah mobil melaju perlahan ke rumah Valkyrie. Bab 915, aku datang untuk mengambil jantung kamu. Ketika pintu terbuka, Reca keluar dari mobil dan melirik Michael Ludwig dari atas ke bawah. Meski penampilan Michael terlihat berkelas, tapi Reca dapat melihat aura pelayan pada dirinya secara sekilas. Keluarga Ludwig mengirim seorang pelayan untuk mengambil jantungku? Ini terlalu menghina. Kamu, Reca, tanya Michael dengan jijik. Kamu orang yang dikirim keluarga Ludwig, tanya Reca. Ya, jawab Michael dengan arogan. Tidak pantas seorang pelayan tidak berlutut di hadapan tuannya. Ujar Reca. Apa? Michael hampir marah. Orang ini menyebut dirinya pelayan begitu bertemu, bahkan meminta dirinya untuk berlutut. Ini sangat menghinanya. Dia, Michael, selalu diperlakukan secara terhormat, mana pernah mendapat penghinaan seperti ini. HMPH, dasar anak Valkyrie yang terlantar, atas dasar apa kamu memintaku berlutut? Bahkan keluarga Ludwig saja ingin menjadikanmu bahan percobaan untuk tubuh Excalibur. Teriak Michael dengan marah, ingat margaku Ludwig dan marga kamu Valkyrie. Marga rendahan kamu hanyalah seperti kutu busuk di depan Ludwig. Hehe, beraninya anjing peliharaan keluarga Ludwig bilang kayak gitu.
tampaknya keluarga Ludwig tidak begitu pintar melatih anjing. Ujar Recha, sialan Michael sangat marah, jika bukan karena Michael masih menginginkan jantungnya. Mungkin dia sudah menghancurkan Recha sejak awal, keluarganya juga memiliki kebencian yang sama terhadap Recha. Diam kamu brengsek, memangnya kamu siapa sampai berani menghina keluarga Ludwig? Cepat berlutut dan minta maaf pada keluarga Ludwig. Keluarga Ludwig adalah keluarga kerajaan di zaman kuno, itu setara dengan penguasa feodal. Kamu, si jalang kecil, beraninya menghina mereka. Tindakanmu ini tidak termaafkan. Mereka tampak marah, tetapi sebenarnya mereka bahagia. Semakin arogan Recha maka semakin baik, hanya dengan cara ini dia bisa mati lebih cepat dan lebih menyakitkan. Tidak heran keluarga Valkyrie hancur, ternyata keluarga Valkyrie yang bermartabat bersedia menjadi bawahan orang lain. Ujar Recha dengan kecewa, kalian lupa cara berlutut padaku sebelumnya. Tampaknya pukulan aku terlalu ringan, kamu Mariam marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Maaf, Tuan Ludwig, ini semua salah keluarga Valkyrie yang tidak mendidiknya dengan baik. Hingga bisa begitu kurang ajar, kumohon Tuan Ludwig dapat turun tangan sendiri untuk menghabisi keturunan jahat keluarga Valkyrie. Orang seperti ini tidak pantas membuatku turun tangan sendiri. Cibir Michael, Recha. Lebih baik kamu keluarkan jantung kamu dan masukkan ke dalam freezer ini. Kalau tidak aku akan membiarkanmu merasakan rasanya hidup segan mati pun enggan. Jantungku ada di sini, bisa mengambilnya atau tidak tergantung dari kemampuanmu. Cibir Recha, sialan, jangan memaksaku melakukan ini. Ujar Michael dengan marah. Michael mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dan perlahan berjalan mendekati Recha. Recha, aku kesini mewakili keluarga Ludwig untuk mengambil jantung kamu. Kalau kamu berani melawan, kamu akan menjadi musuh seluruh keluarga Ludwig. Bukan hanya kamu yang mati, tapi semua kerabat dan teman di sisimu. Aku akan musnahkan kalian semua. Recha tiba-tiba bergerak, tubuhnya berkedip dan dalam sekejap muncul di depan Michael. Recha mengulurkan tangannya menamparkan Michael. Tahukah kamu? Seumur hidup ini aku paling benci ada yang mengancamku dengan nyawa keluargaku. Michael tercengang. Michael memegang wajahnya. Beraninya kamu memukulku, ujar dia menatap Recha dengan tidak percaya. Beraninya kamu memukul orang dari keluarga Ludwig.